Halo, selamat pagi saudara, senang sekali saya Madani Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Wisatawan yang hilang terseret ombak di pantai Jember akhirnya ditemukan tewas mengapung. Pria tua di Ponorogo aniaya kakak kandungnya hingga tewas. Dampak cuaca buruk di Selat Bali, ratusan kendaraan mengantre masuk kapal. Saudara, tim SAR akhirnya berhasil menemukan jenazah wisatawan yang tergulung ombak di Pantai Payangan, Jember hari Sabtu pekan kemarin. Jasad korban ditemukan Selasa pagi sekitar 1 km dari lokasi awal tenggelam. Korban selanjutnya dievakuasi ke puskesmas terdekat guna proses identifikasi. Hari keempat upaya pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Andika Pratama, wisatawan yang hilang tergulung ombak di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember. Jenazah pelajar berusia 15 tahun itu ditemukan sekitar 1 km dari lokasinya tenggelam pada Sabtu sore lalu. Tubuh korban ditemukan pertama kali oleh nelayan yang hendak melaut pada Selasa pagi dalam kondisi mengapung. Temuan itu selanjutnya dilaporkan ke tim SAR yang langsung melakukan evakuasi. Hasil identifikasi jenazah dipastikan adalah Andika Pratama, warga Kecamatan Balung, Jember, dan dinyatakan meninggal dunia murni akibat tenggelam. Keberadaannya berhasil ditemukan oleh warga dan relawan. Posisinya ada di tengah laut. Langsung menghubungi pihak aparat keamanan Polsek, koordinasi dengan BPBD dari Satpol Air, sama-sama mengevakuasi korban, kita tepikan. Selanjutnya korban kita bawa ke Puskesmas Sabrang dalam rangka identifikasi, dan di situ juga ada orang tuanya dan menyatakan benar bahwa korban adalah anaknya yang sudah hilang 4 hari kemarin. Usai proses identifikasi di Puskesmas Sabrang, jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, korban bersama 5 temannya berenang di pantai dan tidak mengindahkan larangan penjaga pantai. Dari 6 rombongan pelajar itu, 3 diantaranya sempat terseret ombak besar. 2 diantaranya berhasil diselamatkan, sedangkan Andika hilang tergulung ombak. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, gudang produksi kerupuk di Kelurahan Klatak, Banyuwangi terbakar. Kebakaran dipicu api kompor yang menyambar minyak goreng panas saat penggorengan kerupuk. Akibat kejadian ini, pemilik menderita luka bakar di tangan. Gudang produksi kerupuk di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi terbakar Senin malam. Warga panik karena api berkobar di tengah permukiman padat penduduk. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak membuahkan hasil. Petugas damkar Banyuwangi yang tiba mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Kebakaran bermula saat pemilik gudang bernama Sudar aktivitas menggoreng kerupuk. Naas tiba-tiba api kompor menyambar minyak goreng yang panas. Seketika api membesar dan menghanguskan atap dan dinding gudang yang terbuat dari bambu. Akibat kejadian ini, Sudar harus dilarikan ke puskesmas akibat luka bakar di tangannya. Kebakaran diduga berasal dari kompor yang meledak. Alhamdulillah bisa kami atasi. Kita mengerahkan kurang lebih 15 personil dan 5 unit kendaraan pemadam, dibantu oleh teman-teman dari relawan, terutama relawan barat dan relawan ambulan. Tepat pada pukul 23.00 api telah berhasil kita padamkan. Kerugian materi akibat kebakaran ini ditaksir hingga 80 juta rupiah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.
Saudara, sebuah rumah yang dijadikan kantor jasa keuangan di Mojokerto ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang membakar dapur dan ruang istirahat hingga 4 motor karyawan. Kebakaran terjadi di rumah yang dijadikan kantor jasa keuangan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Musibah yang terjadi di permukiman padat tersebut membuat panik warga. Sebagian warga naik ke atap untuk membasahinya dan mengantisipasi agar kobaran api tak menjalar ke rumah mereka. Sejumlah saksi mata mengatakan, kepulan asap tebal disertai kobaran api pertama kali muncul di bagian belakang kantor. Kobaran api membakar dapur dan ruang istirahat karyawan. Tak hanya dokumen, 4 motor karyawan ludes terbakar. Diduga peristiwa kebakaran tersebut disebabkan hubungan arus pendek listrik. Bekerja tiba-tiba mencium bau asap, sepertinya ada api. Sehingga yang bersangkutan ngecek ke belakang, tepatnya di mes belakang, ternyata ada api yang sudah menyala. Sehingga yang bersangkutan langsung lari keluar, menghubungi rekan-rekannya, menyampaikan bahwa di belakang terjadi kebakaran. Sementara bangunan termasuk sebagian ada barang-barang yang ikut terbakar yang tidak bisa diselamatkan. Sampai saat ini masih dalam proses sebagian yang bisa dievakuasi. 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan membasahi lokasi sekitar agar api tak merembet. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Pria tua di Ponorogo aniaya kakak kandungnya hingga tewas. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.